Untuk firman Tuhan kita siang hari ini, tema kita adalah mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Nah, 1 bulan ini kita banyak berbicara tentang Ayub, Bapak Ibu. Nah, Ayub ini adalah seorang hamba Tuhan ya, yang mengalami banyak proses penderitaan. Tuhan memproses Ayub. Nah, kalau kita lihat dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub adalah seorang hamba Tuhan, meski dia seorang yang kaya Bapak Ibu, tapi dia dekat sama Tuhan. Jarang Bapak Ibu orang kaya ya dekat sama Tuhan. Kalau sudah kaya gitu. Lupakan Tuhan. Dia menikmati zona nyaman. Tapi di sini Ayub mau diproses Bapak Ibu. Kita tidak mengetahui Bapak Ibu berapa lama Ayub mengalami sakit penyakit. Dengan penderitaan ada ending yang Tuhan berikan bagi Ayub. Nah, di sini saya mau katakan bagi kita bahwa kita Bapak Ibu mengalami namanya proses. Katakan proses. Mau diproses Bapak Ibu? Nah, kita lihat bahwa Ayub setelah mengalami proses, endingnya adalah berkat yang melimpah Bapak Ibu. Biasanya anak Tuhan tidak mau mengalami proses Bapak Ibu. Maunya endingnya aja. Maunya berkatnya aja. Tapi tidak mau diproses. Siapa di sini mau diproses Bapak Ibu? Mau diproses? Mau diproses? Kalau kita tidak diproses, bagaimana kita levelnya apa? Sama seperti kita masuk dalam kita mau naik level di kuliah, kita harus ada ujian. Kita ada ujian Bapak Ibu. Nah, ujian itulah yang Tuhan ingin tahu seberapa level kita. Kalau tidak ujian, kita tidak mengetahui level kita sampai di mana. Tapi saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, mari kita menghadapi cobaan yang meski berat Bapak Ibu, tapi harus jalani. Mau tidak mau, kudu kita harus jalani Bapak Ibu. Seberat apapun, masalah ekonomi kah, sakit penyakit kah, masalah anak-anak kah, ya. Nah, kita tidak mengetahui Bapak Ibu berapa lama kita mengalami proses. Hanya Tuhan yang tahu. Ada mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami proses hanya 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun Bapak Ibu. Datang proses cobaan pertama, masuk cobaan berikutnya. Nah, saya juga sebagai hamba Tuhan diproses Bapak Ibu. Saya diproses Bapak Ibu. Nah, di balik proses itu ada kuasa, ada hikmat. Kita semakin lebih peka Bapak Ibu. Kita lebih semakin peka. Jadi kita bertindak, membuat keputusan Bapak Ibu. Kita lebih peka. Saya beri kesaksian kepada kita semua. Istri saya mengalami sakit cancer. Ya, baru beberapa bulan terakhir divonis dokter sakit cancer stadium 1B. Mulai dari kista, ada kista di ovarium, stadium 1B. Wah, saya kaget. Tuhan, kenapa Tuhan? Istri saya mengalami sakit ini. Saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah melayani Engkau Tuhan. Kenapa istri saya sakit? Nah, secara physically, ya memang saya mau katakan pada kita semua berat. Tapi selama ini saya melihat ada mujizat Tuhan Bapak. Ada mujizat Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, kita harus melewati ini. Saya hanya terus berdoa Bapak Ibu. Istri saya berdoa, kita berdoa. Pasti mujizat terjadi. Kita mengundang kuasa Tuhan. Nah, tiap doa pagi istri saya didoakan. Nah, dia lebih kuat imannya gitu. Nah, di sini saya mau katakan kepada kita semua,
Mari kita tetap dekat sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dalam kita menjalani proses, kuasa Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Kuasa Tuhan nyatakan. Dengan kita mengalami ini, kita merubah hidup kita, karakter kita dirubah. Ya, mungkin yang sebelumnya kita ada banyak kesalahan, kita mau belajar mengampuni. Mungkin selama zona nyaman kita anteng-anteng wae udahlah. Zona nyaman biasanya ya everything is okay. Tapi dengan kita mengalami proses Bapak Ibu, iman kita bertumbuh. Amin. Amin. Iman kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Nah, kalau iman kita bertumbuh Bapak Ibu, ini artinya bahwa kita merasakan ada kuasa Bapak Ibu. Ada kuasa, kita lebih berhikmat dalam termasuk kita melaksanakan keputusan. Nah, di sini saya ingat kepada kita semua, mari jangan menganggap proses itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak, Pak. Tuhan bukan tidak mengasihi Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami proses ini, kita tidak mengetahui kualitas kita. Emas dibersihkan pada saat suhu 2000 derajat Celcius. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran sehingga didapat emas yang berkualitas. Kita Bapak Ibu demikian. Supaya apa? Kita setelah melalui proses, kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan mau kita ingin berkualitas Bapak. Apa artinya berkualitas? Bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Nah kalau kita mengalami proses, kemudian kita ya antang-antang wae, ya udahlah, udah begini nasib saya, Pak Pendeta, akhirnya gitu, ya cuek-cuek aja, biasa, tidak ada mujizat Bapak. Mujizat terjadi pada saat ada persoalan, ada masalah, sakit penyakit. Nah kita berdoa minta kuasa Tuhan, baru ada mujizat. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau mengalami mujizat? Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Nah minggu yang lalu kita ada training seorang hamba Tuhan, Mr. William, yang dipakai Tuhan, dia mentraining hamba Tuhan yang dikaruniai untuk menyembuhkan. Kita diajar bagaimana kita untuk menyembuhkan yang sakit. Ini hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa Bapak Ibu. Nah, minggu yang lalu kita di training, setelah di training kita praktek. Malamnya kita praktek, mujizat ada. Mujizat ada. Itu ada yang sakit ginjal, sakit jantung, sembuh. Sembuh. Nah, kita ada 3 orang mendoakan yang sakit. Nah, kita berdoa, mujizat terjadi Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan mau memakai saudara, Bapak Ibu saudara, amin. Amin. Tuhan mau memakai Bapak Ibu. Tidak hanya hamba Tuhan. Nah, kalau ada yang sakit Bapak Ibu, doakan. Doakan. Jangan hanya sekali. Kalau nggak bisa sekali, 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali. Ini waktunya Bapak Ibu kita mempraktekkan kuasa Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Praktekkan Bapak Ibu. Praktekkan, ada mujizat. Apakah Bapak Ibu senang ada mujizat? Senang dengan mujizat? Praktekkan. Praktekkan Bapak Ibu. Kita punya Allah yang berkuasa Bapak Ibu. Kamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah bagaimana Bapak Ibu kita tidak mengundang kuasa Tuhan kalau kitanya tidak siap? Saya mengajak kita semua, ya saya juga ya hamba Tuhan biasa. Saya juga mau diproses. Jangan mentang-mentang hamba Tuhan, oh enggak mau diproses, enggak Bapak. Saya bersaksi tadi, istri saya sakit, saya diproses. Saya diproses Bapak Ibu.
Saya nggak katakan kepada Tuhan, saya kan hamba-Mu Tuhan, mengapa saya diproses? Kenapa isi saya sakit? Enggak. Saya bilang sama saya, jalani mah. Jalani. Miskin sakit di kemo, aduh. Sakit di mulut. Sakit pegal, aduh, ngilu apa? Aku dengan ya sakit sekali lah. Ya kita tahu kemo itu dampaknya, aduh sakitnya luar biasa. Saya terus berdoa masih saya, kalau 6 kali, kalau bisa jangan sampai 6 kali. Saya tetap berdoa. Nah inilah gunanya kita minta kuasa Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita berdiam diri. Ya udahlah Tuhan, kalau udah gitu, ya nasib saya Tuhan. Tidak. Kita harus bergerak, amin. Dengan kita diproses, pas Tuhan mempraktekkan kuasa Tuhan nyatakan atas kita, amin. Saya percaya kita semua pasti dipakai Tuhan, amin. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengasihi. Jangan kita katakan karena kita mengalami cobaan, ya kita jangan, apalagi kita mengutuki Tuhan, jangan Bapak, jangan sekali-sekali. Nah saya mengajak kita Bapak Ibu untuk tidak terlarut dalam masalah. Jangan terlalu dalam masalah Bapak Ibu. Kalau saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah, jangan lari dari Tuhan Bapak Ibu. Jangan lari dari Tuhan. Ada yang orang duniawi pergi ke Gunung Kawi, tanya si mbah-mbah. Tanya si mbah, gimana si mbah? Nah dukun-dukun ditanya minta kekayaan, dia sendiri dukunnya nggak kaya kan. Dia sendiri nggak kaya gitu loh. Andalkan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan berikan hikmat, ada kuasa Bapak Ibu. Nah sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita semua ikut doa pagi. Amin. Mau ikut doa pagi? Disitulah kita melihat Tuhan mempraktekkan kuasanya Bapak Ibu. Kita berserah sama Tuhan. Nah saya mau katakan kepada kita, kalau kuasa Tuhan nyatakan, kalau kita ada kerendahan hati, ada kita berserah kepada Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan. Amin. Kalau kita sombong, mujizat tidak terjadi Bapak Ibu. Apa yang kita lihat dari Ayub Bapak Ibu? Bahwa Ayub ini saya melihat Ayub dengan tegar dia dapat menjalani. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa kuat ya seperti Ayub ini. Bayangin Bapak, dia kaya tapi mengalami sakit penyakit, anaknya 10, mungkin ternaknya udah beribu-ribu, kalau dikonversi ke rupiah mungkin udah miliaran kali ya. Nah tapi Bapak Ibu kok ini Ayub, dia meski kaya tapi dia tarik kepada Tuhan. Ini jarang Bapak Ibu. Orang biasanya kalau sudah kaya udah di zona nyaman, sudah lupa Tuhan. Meski dia seorang yang kaya tapi dekat sama Tuhan. Tadi dikatakan dalam Ayub 1 dikatakan dia seorang yang saleh. Dia saleh. Nah kemudian dia jujur, dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya mendapat hikmat dari Tuhan tentang Ayub ini. Dia seorang yang saleh Bapak Ibu. Meski dia seorang hamba Tuhan yang kaya dan dia mengalami banyak proses, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan kita? Kita sudah nggak kaya, udah jauh dari Tuhan, lah piye gitu loh. Nah kita kalau level kita di mana gitu. Nah di sini saya banyak belajar dari Ayub Bapak Ibu. Saya banyak belajar. Kita juga mau belajar. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang kaya tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, oke, baik. Untuk itu mari kita lihat apa yang kita dapat hikmah dari Ayub. Ya. Yang pertama adalah Ayub mengenal Tuhan lebih dari sebelumnya Bapak Ibu.
Jadi dia tidak mengenal Tuhan dari katanya, kata orang gitu kan. Nah dia tetap, dia mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi dia tetap kekeh. Nah saya mengajak kita semua, jangan kita mendengar hanya dari orang. Kalau di sana terjadi mujizat, ya di sana. Nah kita bagaimana Bapak Ibu? Seperti Thomas pada waktu melihat Tuhan Yesus, dia tidak percaya bahwa dia hidup. Dia cucukkan tangan Tuhan Yesus. Nah di sini saya mengatakan kepada kita semua bahwa dengan proses ini kita masuk dalam level yang lebih tinggi, sehingga kita lebih dapat mengenal lebih lagi pada Tuhan kita. Bapak. Ini yang saya tangkap dari Ayub. Dengan dia mengalami proses, dia semakin mengenal Tuhannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita lebih mengenal Tuhan? Bagaimana dengan jam doa kita kepada Tuhan? Apa kita bolong-bolong doanya? Nah saya mengajak kita semua Bapak, kita harus disiplin dan serius dengan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga mujizat Tuhan terus dinyatakan atas kita Bapak Ibu. Nah di gereja kita dengan adanya doa pagi, kita sebelum melakukan aktivitas, kita sudah di-equip Bapak Ibu. Sehingga kita dikerja di perusahaan, kita sudah di-equip. Kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita dapat bekerja dengan penuh kuasa dan otoritas Tuhan Bapak Ibu. Nah, itu yang saya dapat dari Ayub. Yang kedua adalah Ayub mau dibentuk di proses Tuhan meski tidak mengetahui berapa lama. Nah, ini saya melihat memang Tuhan melihat Ayub tetap kekeh. Tetap kekeh karena orang Sunda gitu. Tetap kekeh, dia menjalani proses demikian. Meski banyak ya sahabat-sahabatnya melecehkan, ya kan? Ya jangan seperti sekarang ini, kalau hamba Tuhan mengalami hamba Tuhan ini tidak disiplin, banyak dosa, ya malah dipermalukan gitu kan? Jangan. Nah di sini Ayub dibentuk, diproses meski tidak mengetahui berapa lama. Nah di sini kita endingnya adalah kemenangan, Bapak Ibu. Endingnya adalah kemenangan. Saya katakan tadi bahwa banyak orang hanya mau kemenangan, endingnya aja, proses tidak mau. Nah, yang berikutnya adalah Ayub senantiasa digendong Tuhan. Nah, kalau kita diproses, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan, berapa lama kita diproses, tapi Tuhan menggendong kita. Tuhan menggendong kita Bapak Ibu. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, saya tidak mengetahui persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi saya mau katakan Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau bisa jam-jam doa terus menyembah Tuhan. Menyembah. DNA gereja kita adalah doa, pujian, penyembahan. Saya sangat suka itu. Oh Pak Pendeta, saya kan nggak bisa nyanyi Pak, gimana nyembah Pak? Suara saya fals. Ya tetap menyembah. Walaupun fals tapi Tuhan suka. Walaupun fals suara kita tetap suka. Yang penting hati kita melekat sama Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir adalah akhirnya Ayub mengalami kesembuhan dan pemulihan dan diberkati 2 kali lipat. Nah, kalau kita sudah menjalani ya pasti Tuhan memberikan berkat Bapak Ibu. Inilah kualitas sebagai anak Tuhan yang melewati proses. Tuhan akan memberikan penghargaan gitu. Nah, bagaimana sikap kita Bapak? Respon kita gimana? Apakah kita tetap setia, disiplin? Ini saya mengatakan pada kita, setia, taat, dan disiplin. Ini penting Bapak.
Banyak kita hamba Tuhan, tidak ada kesetiaan, tidak ada ketaatan, tidak ada disiplin. Ini yang menyebabkan kita bolong-bolong kita doa kita, Bapak. Akhirnya apa? Proses kita menjadi lama. Sering terjadi demikian. Nah, kita juga bagaimana dengan anak kita? Kalau anak kita yang baru berjalan, kita ini ya, supaya dia bisa jalan. Nah, Tuhan juga begitu, Bapak. Tuhan membantu kita bagaimana sampai di mana kemampuan kita. Sampai kita bisa. Itulah prosesnya yang kita hadapi. Mau diproses Bapak Ibu? Mau? Mau? Jangan takut dengan proses Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Saya juga dengan istri saya, kalau dilihat, wah, banyak asumsi negatif. Apalagi namanya penyakit ini ya, kanker gitu, waduh, kanker udah momok gitu kan. Tapi jalani. Saya menganggap saya diproses, meski bukan saya yang kena, istri saya, tapi yaitu tadi kita mau berserah kepada Tuhan, berserah sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu. Nah, biarlah ini menjadi rema bagi kita firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.